Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena siang ini meskipun di hari Minggu kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendiskusikan hal yang tentu sangat penting bagi perjalanan pemilu dan demokrasi kita ke depan. Hari ini kita akan membahas tentang seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022. Jadi tema kita hari ini adalah mencari pimpinan KPU dan Bawaslu yang kredibel. Sebuah rangkaian yang sangat syarat makna karena kredibilitas itu merupakan jaminan dari sebuah bangunan nilai yang sangat kuat dan yang sangat luar biasa. Nah, KPU Bawaslu akan segera berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 April tahun 2017 sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Tentu mengingat itu adalah suatu keniscayaan untuk melakukan seleksi calon anggota KPU Bawaslu yang baru. Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan nama-nama calon anggota KPU Bawaslu. Ada 14 orang calon KPU dan 10 orang calon Bawaslu yang dikirimkan kepada DPR pada tanggal 17 Februari lalu dan diterima oleh DPR pada tanggal 21 Februari. Pansus, bahkan Komisi 2 berdasarkan informasi dari Ketua Komisi 2 Bapak Zainuddin Amali sudah menerima penugasan dari Badan Musyawarah atau BAMUS DPR RI pada tanggal 22 Maret yang lalu. Nah, di saat yang sama, Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatakan DPR harus melakukan proses pemilihan calon anggota KPU dan Bawaslu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya nama-nama dari Presiden. Nah, kalau nama-nama diterima tanggal 21 Februari, maka 30 hari kerja menurut hitungan akan jatuh tempo pada 6 April 2017. Tapi nampaknya sampai hari ini kita belum mendengar nih ada ancang-ancang ataupun jadwal untuk melakukan proses pemilihan yang kalau kata Undang-Undang Penyelenggara Pemilu harus didahului dengan uji kelayakan dan kepatutan. Ini apakah DPR-nya ingin kasih kejutan begitu ya? Atau ada apa begitu? Apalagi ada wacana-wacana kok keluarin perpu katanya gitu ya? Perpu apa sih gitu ya? Lalu kemudian protes pada syarat timsel gitu dan ujung-ujungnya kok ada suara-suara ingin mengirim wakil parpol ke KPU dan Bawaslu. Nah, daripada kita ngomongin sesuatu yang katanya ya kita bahas bersama. Hari ini sudah hadir bersama kita orang yang relevan untuk bicara soal apa sih yang terjadi di DPR sana, yaitu Pak Ahmad Baidowi. Beliau ini adalah anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dapil Madura ya Pak, dari 11. Ya, lalu kemudian di sebelahnya ada orang yang sudah tak asing lagi, komisioner kita, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2012-2017, Bapak Hadar Nafis Gumai, yang katanya kami tidak ingin diperpanjang lagi karena akhir masa jabatan kami 12 April. Kita dengar nih Pak Hadar apa pertimbangannya. Kalau saya sih tadi udah bilang sama Pak Hadar, kalau saya pribadi sampai pemilu 2019 pun mau kalau KPU-nya Pak Hadar. Tapi kan agak gitu juga, masa maunya putih gitu ya. Nah, lalu ada juga Ibu yang luar biasa, Ibu Endang Sulastri, anggota KPU RI periode 2007-2012 yang sering disebut-sebut sebagai role model perpanjangan gitu ya proses seleksi karena menunggu undang-undang baru. Dan terakhir yang juga tak kalah penting ada Ibu Dian Kartika, Sekjen dari Koalisi Perempuan Indonesia. Mengapa kita penting membawa suara perempuan? Karena mengingat keterwakilan perempuan adalah aspek yang sangat penting
dalam proses seleksi ini. Berhubung sudah lengkap pembicaraan kita, maka mari kita mulai diskusinya. Terima kasih kepada Rumah Kebangsaan yang sudah menjadi tuan rumah kegiatan hari ini. Kalau tadi sempat nyasar, insya Allah kegiatan berikutnya tidak nyasar lagi gitu ya. Saya 3 kali kesini, nyasarnya 10 kali. Nah, untuk kesempatan pertama, kita minta Pak Awi mungkin bisa update kita Pak, apa perkembangan di DPR dan juga apa pertimbangan DPR sehingga sampai hari ini belum ada tanda-tanda proses seleksi. Pada Pak Awi, silakan. Terima kasih Mbak Titi dari Produser. Sebelumnya kami sampaikan dan terima kasih atas undangan dari teman-teman khususnya Rumah Kebangsaan yang telah memfasilitasi diskusi ini sehingga kita nanti harapkan ada sesuatu yang bermanfaat bagi negara kita semua. Pak Hadar dan teman-teman yang hadir dalam kesempatan ini, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi bahwa memang bolanya ada di DPR. Ya, memang begitulah tugas di DPR gitu ya. Kita tetap open, terbuka menerima setiap kritikan apapun, baik itu disebut lambatlah, adanya terselubungan biasanya itu bagian dari kritik. Dan kami tidak akan mengkritik balik, biasa saja. Kalau nggak ada yang mengkritik nanti jalan kita belok-belok, nggak ada yang lurusin gitu. Pertama Mbak Titi dan Pak Hadar, bahwa memang terjadi dinamika yang cukup luar biasa di DPR, khususnya di Komisi 2 terkait dengan rencana pergantian penyelenggara pemilu ini. Terus terang saja kalau dikatakan lambat, ya bukan kitanya yang lambat sebenarnya. Kalau kita boleh misalkan bercerita ke belakang, itu rentetan yang memang prosesnya agak tersendat di DPR. Misalkan dimulai dari pengajuan draft RUU pemilu yang agak molor dari jadwalnya, dan itu berimplikasi pada isu-isu yang berkembang belakangan. Yang kedua, juga nama-nama calon komisioner yang agak tertahan sedikit sehingga baru bulan Februari lalu masuk ke DPR. Lagi-lagi masuknya ke DPR itu menjelang reses, itu hebatnya gitu. Jadi kita seandainya masuknya di awal-awal masa sidang tidak ada masalah. Begitu dimasukkan ke DPR, tidak lama kemudian kita reses. Dan sebagaimana amanat Undang-Undang MD3, dalam reses kita harus ke dapil, harus bertemu dengan masyarakat, bahkan ya memang harus laporannya cukup ketat. Tidak boleh lagi kita misalkan seperti dulu-dulu gitu. Itu yang jadi salah satu kendala. Cuman kita pastikan bahwa DPR tetap tunduk dan patuh pada undang-undang. Rencana besok ini hari Senin akan ada rapat internal di Komisi 2 menyikapi dinamika yang berkembang dari keinginan sejumlah fraksi yang menginginkan penundaan seleksi penyelenggara pemilu. Ada 3 hal sebenarnya dalam penundaan ini. 1, yang berkembang di Komisi 2 menolak apa yang diajukan oleh Pansel, yang diajukan oleh Presiden dengan beberapa alasan. Di antaranya mempersoalkan keanggotaan Pansel yang seperti disampaikan Mbak Titi. Kalau itu ada satu fraksi yang bilang seperti itu, kami tidak perlu menyebut fraksinya. Yang kedua, menunda proses seleksinya saja. Bisa jadi menunda itu dalam konteks menunggu penyelesaian rancangan undang-undang pemilu yang hari ini sudah memasuki konsinyering di tingkat panjang dan bulan April itu selesai. Yang ketiga, ya dibatalkan namanya, dikembalikan. Tetapi bukan yang saya sebutkan yang ketiga adalah melanjutkan sebagian dari yang sudah ada sambil lalu nanti menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi ada 3 varian. Yang pertama, menolak atau membatalkan, mengembalikan usulan itu kepada Presiden. Yang kedua, menunda pelaksanaannya tanpa mengubah hasil dari Pansel. Yang ketiga, sambil lalu menunggu undang-undang selesai. Yang ketiga adalah melanjutkan yang ada sebagian sambil menunggu penyelesaian dari undang-undang apa terkait dengan norma undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan penyelenggara pemilu. Ini memiliki argumentasi yang berbeda-beda. Yang pertama karena persoalan tadi
dianggap salah satu di anggota pansel itu adalah anggota DKPP, yang mana dalam Undang-Undang 15 disebutkan di pasal 1 ayat 22 bahwa DKPP itu bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilu. Itu debat-debatnya di situ. Terus yang kedua dan yang ketiga ini memiliki argumentasi yang sama, karena pada saat ini kita di Pansus RUU Pemilu, dua hal yang berbeda. Walaupun mayoritas anggota Komisi 2, separuh anggota Pansus itu dari Komisi 2, sisanya tersebar di 10 komisi yang lain. Menyebutkan ya harus dilakukan penundaan. Karena apa? Undang-undang penyelenggara pemilunya itu sedang direvisi, yang dikodifikasi menjadi undang-undang pemilu bersama dengan undang-undang pemilu legislatif dan undang-undang pilpres. Tidak elok dan tidak kita membahas undang-undang itu untuk pemilu 2019, bukan untuk pemilu 2024. Itu hampir sama sekira. Tapi yang model yang ketiga, pendapat yang ketiga dilanjutkan, sebagian juga boleh sampai menyesuaikan dengan komposisi dan syarat-syarat keanggotaan KPU. Bisa jadi nanti karena pemilu dengan alasan pemilunya serentak, tugas-tugasnya makin banyak bernumpuk dalam satu waktu, bisa jadi jumlah komisionernya juga bertambah. Penambahan ini bisa saja dari yang 7 ditambah misalkan menjadi 9 ditambah 2, nanti diajukan yang baru atau seperti apa itu masih belum. Komisi 2 pada minggu yang lalu sudah memutuskan di rapat internya, karena ada varian fraksi yang berbeda-beda, melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah, yakni dengan Mendagri. Mendagri masih posisinya seperti semula, mencoba melanjutkan apa yang ada, kalaupun kurang ataupun ada yang diperbaiki kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kira-kira begitu. Artinya varian yang ditawarkan Mendagri sama dengan opsi yang ketiga tadi, tetapi masih belum putus. Karena ya biasalah dinamika politik, terjadi argumentasi yang cukup panjang baik dari DPR maupun pemerintah. Tapi satu hal yang kami tegaskan untuk menyikapi isu-isu yang berkembang, seolah-olah sehabis Pansus itu pulang dari Jerman dan Meksiko ada agenda yang disusukan. Kami yang kebetulan saya juga anggota Pansus RUU Pemilu dan juga anggota Komisi 2 bisa menyelami dua-duanya. Yang di Pansus kita sudah sepakat bahwa dalam penyusunan norma undang-undang di RUU Pemilu tidak boleh melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu kata kunci yang penting dalam semua hal, termasuk juga di proses seleksi penyelenggara pemilu. Di putusan MK jelas bahwa norma calon anggota KPU berhenti dari partai politik itu dibatalkan. Di semangatnya kembali ke semula, 5 tahun sebelum mendaftarkan itu sudah bebas dari partai politik. Ada isu yang berkembang juga yang menarik juga di Pansus itu, bahwa syarat 5 tahun itu tidak hanya berlaku pra seleksi, tetapi pasca dia menjabat sebagai KPU pun diberlakukan, sehingga benar-benar bisa menghasilkan komisioner yang mandiri. Kenapa? Ada presidennya. Setelah tidak menjabat anggota KPU menjadi kader partai politik, bahkan pengurus inti di partai lain, partai tertentu. Saya nggak perlu menyebut, mungkin yang di sini paham. Banyak ceritanya, bahkan di daerah pun ada. Kalau yang pertama 5 tahun sebelum menjadi KPU harus bebas dari partai politik, dikhawatirkan terjadi parpolisasi KPU. Kalau 5 tahun setelah menjadi KPU diharapkan tidak terjadi KPUisasi partai politik. Maksudnya KPUisasi partai politik, sistem dan jaringan di KPU dipakai, dimasukkan ke partai politik tertentu untuk kewenangan. Jurisprudensinya sudah ada gitu kan, kasusnya sudah ada. Yang Wenda lebih tahu lah, Wenda juga ada gitu. Kasusnya ada, seseorang itu yang masuk ke partai politik A, ke bawah itu jaringan selnya itu masuk ke partai A ini semua, dan partainya kemudian menang gitu. Persoalan menangnya ada unsur lain, tetapi kita tidak bisa memungkiri faktor itu juga berpengaruh. Karena banyak juga teman-teman saya yang di lapangan, terutama di kabupaten kota, penguasaan jaringan itu masuk ke partai itu jadi anggota DPRD juga gitu. Turunannya. Ini kalau nggak juga dibatasi, nah ini juga mengganggu kemandirian dari KPU itu sendiri. Itu salah satu wacana yang dibahas di Pansus RUU, tapi belum putus. Tapi kalau soal
tadi terkait dengan keanggotaan di partai, bahwa memang kalau di Jerman dan Meksiko anggota KPU-nya dari partai politik. Kalau di Jerman kebetulan kita ke sana ada 11 komisioner, 8 dari anggota parlemen, 2 dari hakim administrasi negara, 1 kepala BPS, sekaligus perangkat kepala KPU, ketua KPU. Tetapi kalau itu diterapkan di Indonesia menjadi sebuah kemunduran demokrasi lah. Apalagi kita pahami bersama, kita punya presiden di tahun 99, adanya penyelenggara pemilu terdiri dari partai politik, memang bagus dalam pelaksanaan, tapi dalam pengambilan keputusan karena ada sistem voting block, pemerintah 50%, partai 50%, terjadi deadlock, sehingga presiden ngambil keputusan melalui kepres. Saya kira itu, kalaupun nanti anggota partai diperbolehkan menjadi anggota KPU itu nanti lah, bukan sekarang. Kalau kami melihat masih 5-10 tahun ke depan, masih kalau melihat sistem kepartaian yang ada di Indonesia belum bisa ke sana. Yang penting kita sekarang, dan juga belum tentu bisa karena putusan MK-nya belum pernah dicabut. Selama putusan MK itu belum dicabut, sampai 100 tahun pun tidak bakal bisa partai politik masuk ke KPU. Itu. Terus yang selanjutnya, kenapa teman-teman di Komisi 2 ada yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan KPU, jadi masa jabatan kantor dan kawan-kawan itu mau diperpanjang menggunakan Perpu. Ada presidennya di tahun 2006 ketika pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2006 tentang khusus perpanjangan masa jabatan anggota KPU. Jelas di situ di konsideran Perpunya, mengingat adanya di DPR sedang dilakukan revisi terhadap undang-undang penyelenggaraan pemilu, maka dikhawatirkan terjadi kekosongan di KPU yang ada diperpanjang, sehingga Bu Endang dan kawan-kawan agak lambat rekrutmennya. Dan itu juga berimplikasi pada kendala teknis tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu. Kami harapkan, kalaupun toh itu nanti ada perpanjangan, ada penundaan, itu tidak terlalu lama. Dan kami sudah memastikan di KPU sudah komitmen bersama di Pansus Pemilu bahwa undang-undang pemilu ini harus diketuk palu, disahkan, masa sidang ini harus selesai, nggak boleh lewat lagi, karena kalau lewat lagi pasti berpengaruh terhadap tahapan-tahapan pemilu. Satu hal lagi yang juga disoroti dalam penyusunan RUU pemilu itu adalah kuota perempuan, keterwakilan perempuan. Di sini ada dari Koalisi Perempuan Indonesia, bahwa sebenarnya yang dituntut kan banyak dari teman-teman itu 30% keterwakilan perempuan. Itu untuk sementara waktu teman-teman berpikir tidak menjadi suatu kewajiban, tetapi afirmatif yang memperhatikan. Karena faktanya yang ada sekarang, KPU yang ada sekarang itu tidak mencapai 30% perempuan. Bukan berarti kami tidak menghargai teman-teman perempuan. Tentu saja dalam memutuskan sebuah keputusan politik, DPR memperhatikan banyak hal. Bisa jadi ketemunya nanti hanya 1 perempuan, bisa juga ketemunya seperti di zamannya Bu Endang ada 3 perempuan ya Bu. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi sebelumnya, karena politik itu dinamis, dan tentu saja kita juga dalam mengambil keputusan sekali lagi mempertimbangkan banyak hal. Tentu saja yang pertama adalah kemampuan, tetapi kalaupun P3 sendirian yang hanya 4 kursi bahwa menggiring dan menargetkan 3 anggota perempuan di KPU, kalau hanya 4 orang ya nggak bakal lolos itu. Saya kira itu saja dulu yang dapat kami sampaikan. Kami nanti lebih banyak interaktif, kritikan dan masukan dari kawan-kawan semua, khususnya yang jadi para narasumber dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum lanjut ke Bu Endang, tadi juga karena sudah sebut-sebut oleh Mas Awi. Ini dari 3 opsi yang tadi disampaikan Mas Awi, dari mulai menolak, menunda, lalu kemudian melanjutkan. Ini yang atmosfernya paling kuat itu yang mana gitu? Sama-sama kuat sebenarnya, sama-sama kuat. Tetapi kan yang kedua dan ketiga itu hampir memiliki kesamaan. Yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang pertama kan jelas berbeda sama sekali karena menolak. Tapi kalau yang kedua dan yang ketiga, ini saya yakin yang kedua dan ketiga ini bisa tercapai kata sepakat. Yang 2 yang 3 ini. Kalau fraksi P3 sendiri arahannya akan nampaknya melanjutkan gitu ya? Ya di antara yang 2 dan 3 gitu. Karena kami nggak pernah menolak gitu kan. Kami nggak pernah menolak. Ya karena partainya koalisi pasti harus dukung presiden kan ya Bu ya.
Oke, selanjutnya Bu Endang, tadi Mas Alwi cerita nih, salah satu dasar mengapa mereka mengusulkan perpanjangan periode jabatan Pak Hadar dan kawan-kawan adalah karena kita punya presiden. Tapi kalau ada presiden kan berarti harus ada situasi sosial politik yang sama serupa gitu. Tapi Ibu bisa cerita tidak sih Bu, memang situasi 2007 sampai Ibu baru terbentuk, kalau saya tidak salah bulan Oktober ya, itu apakah sama seperti sekarang? Apakah memang kondisi saat ini juga memenuhi syarat untuk melakukan hal yang sama seperti ketika periode Ibu dulu sekarang? Ya, makasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Menarik sekali. Tadi dari 3 opsi ternyata ada 1 opsi yang terkait dengan presiden yang dikatakan pada tahun 2007 ya, sebenarnya 2006. Jadi KPU periode sebelum saya itu sebenarnya habisnya itu Maret 2006. Maret 2006 dan Timsel harus sudah terbentuk 3 bulan sebelum Maret 2006. Sehingga mestinya pada bulan Januari 2006. Memang kemudian sebagaimana yang disampaikan Mas Alwi tadi ada perpanjangan kan setelah itu. Ada perpanjangan. Tetapi menjawab pertanyaan Mbak Titi, kondisinya agak berbeda Mas ini. Kondisinya agak berbeda karena pada periode 2006 itu Timsel belum terbentuk. Kerja Timsel juga belum ada. Ya kan? Ada kesepakatan sebelumnya dari Presiden bersama-sama dengan DPR menunggu undang-undang yang baru. Pada waktu itu kan sedang dibahas Undang-Undang 22 tahun 2007 yang kemudian menjadi Undang-Undang 22 2007, yaitu terkait dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Mbak Ibu. Ini kan maka dari itu kalau menurut saya kondisi yang berbeda itu semestinya tidak bisa diterapkan dalam kondisi yang sekarang gitu ya. Karena memang sekarang ini Presiden sudah membentuk Timsel, sudah juga menghasilkan 14 nama KPU, calon KPU dan 10 nama calon Bawaslu. Dan ada ketentuan di dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 bahwa tadi yang disampaikan Mbak Titi di awal, DPR memiliki kewajiban untuk paling lambat ya, memproses, melakukan uji kelayakan dan kepatutan 30 hari, paling lambat 30 hari setelah diserahkan dari Presiden. Kenapa menurut saya ada opsi yang dilanjutkan saja? Meskipun saya nggak tahu apakah kemudian itu yang opsi ketiga itu melanjutkan, tapi mungkin nanti ada peninjauan, ya kan, ada penambahan, ada apa sesuai dengan undang-undang yang baru gitu ya. Tapi karena begini, saya melihat kondisi apabila ini kemudian ditunda, di satu sisi kepastian hukum bahwa mungkin tetap ada Perpu itu tidak ada klausul yang bisa dijadikan landasan hukum bahwa itu perlu adanya Perpu. Kemudian yang kedua, tugas-tugas penyelenggara pemilu pada saat ini sangat mendesak. Saya berikan contoh, Bawaslu RI, Bawaslu ini saat ini sudah punya kewajiban untuk membentuk Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi, iya Bawaslu Provinsi, karena Bawaslu Provinsi yang terbentuk sekarang itu pada bulan Oktober yang akan datang itu sudah 5 tahun, gitu, ya kan? Kalau dia tertunda, nah ini saya kebetulan beberapa kali diundang oleh Bawaslu RI untuk membahas tentang memberikan masukan terkait dengan pembentukan Timsel, membentuk mekanisme seleksi dan seterusnya, karena mereka ingin melakukan perbaikan-perbaikan tentunya ya. Saya melihat, saya memang ingatkan kepada mereka, jangan sampai mereka membentuk Timsel, tapi kemudian dari Bawaslu yang lama yang sekarang, nah kemudian ketika Bawaslu baru itu
Iya, apakah dibatalkan atau nanti kan menjadi timbul persoalan juga gitu. Karena ini memang ketentuan-ketentuan itu kalau kita lihat ketentuannya, karena memang Bawaslu provinsi itu dulu kan memang berbeda ya, jadi langsung karena sifatnya yang permanen tetap, sehingga ketika Bawaslu itu ditetapkan, dilantik, itu segera membentuk Bawaslu provinsi. Berbeda memang dengan KPU. Kalau KPU itu habisnya di 2018 bulan Mei, ya kan? Bulan Mei rata-rata itu Mei 2018 KPU provinsinya. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan persiapan pemilu, saya kira ke depan kita juga menghadapi proses pemilu kada serentak 2018, ya kan? Yang tahapannya tentu 2017 itu sudah dimulai. Ini kan perlu koordinasi sebagai, apalagi dalam undang-undang pemilu kada yang baru, pilkada yang baru itu kan KPU RI atau KPU itu memiliki tugas dalam proses penyelenggaraan pemilu kada itu, pilkada. Jadi memiliki tanggung jawabnya itu juga termasuk di dalamnya KPU RI. Itu beberapa yang menurut saya Mbak Pipi, sehingga kondisi-kondisi yang ada dan berdasarkan pengalaman yang lalu, apalagi kalau pada waktu 2009, jangan sampai ya, itu kan yang tertulis juga di Kompas kemarin waktu wawancara itu, jangan sampai terulang. Karena gini, saya melihat aroma yang hampir sama itu. Aroma yang hampir sama itu begini, ada sedikit, tadi kan ada klausul satu menolak tadi kan. Menolak itu kan berdasarkan atas ketidakpercayaan juga gitu kan, ketidakpercayaan terhadap tim sel. Dan itu yang pernah terjadi pada menjelang pengangkatan kami. Tim selnya dianggap, ada banyak protes pada waktu itu bahwa tim selnya dianggap tidak kompeten lah, tidak kredibel dan seterusnya pada waktu itu. Iya, pada waktu itu Pak Nasir, ya Pak Dr. Nasir yang ketua tim selnya. Nah kemudian berakibat lebih lanjut pada ketika kami kemudian terpilih. Terpilihnya itu juga banyak yang kemudian tidak mempercayai gitu loh. Padahal sebenarnya dalam proses penyelenggaraan pemilu itu kepercayaan publik itu amat penting gitu. Kepercayaan publik itu amat penting. Kita bisa lihat misalnya penyelenggaraan pemilu di Australia itu tidak ada Bawaslu, tidak ada ini, tetapi kepercayaan publik itu luar biasa. Mereka percaya bahwa KPU itu akan bekerja dengan baik. Nah, kalau kita sudah mulai penyelenggaraan pemilu itu dengan ketidakpercayaan, rasanya sudah tidak nyaman. Apapun yang dilakukan, seringkali itu kemudian nalo, itu kan kita gini-gini gitu. Padahal sebenarnya ini yang modal awal penting dalam proses penyelenggaraan itu adalah dipercayanya penyelenggara pemilu bahwa mereka adalah merupakan hasil dari proses seleksi yang memang cukup baik. Kalau sudah ada dalam tanda kutip ketidakpercayaan, rasanya bekerja juga tidak nyaman. Dan itu yang kita alami. Pemilu 2009 lebih lagi prosesnya juga sangat mepet, ya kan? Proses sangat mepet, undang-undangnya juga sangat mepet keluarnya. Baru pada tahun 2008, pada pemilunya 2009, KPU-nya baru terbentuk, sehingga peraturan-peraturan KPU dibuat pada saat tahapan berjalan, tidak bisa disosialisasikan dengan baik. Tentu ini kita tidak ingin hal ini terulang. Maka kita tentu saja patut mendorong dan senang menyambut baik ketika tadi sudah disampaikan bahwa undang-undang ini insya Allah ya pada masa sidang ini mau nggak mau harus selesai. Tapi ya tetap saja Mas, selesainya itu tentu jauh lebih baik undang-undangnya. Jangan undang-undang menimbulkan pertanyaan lagi, masih overlap, masih ada beberapa hal gitu. Karena terus terang saja, kalau kita bicara tentang kualitas penyelenggaraan pemilu itu kan, satu, penyelenggaranya memang penting, kedua juga aturan hukumnya. Kalau aturan hukumnya itu tidak mendorong, tidak menjamin terjadinya kualitas pemilu yang lebih baik, ya itu kan juga menjadi masalah. Saya kira itu Mbak Titi. Makasih Mbak Titi.
Ya, sebelum Bu Endang mengakhiri, Bu Endang kan memberi dua penekanan ya, betapa kinerja KPU 2009 lalu dipengaruhi dua hal. Yang pertama keterlambatan pembentukan dan yang kedua keterlambatan pengesahan undang-undang. Hal-hal yang potensial juga akan terjadi pada kita kalau proses seleksi ini tak kunjung jelas dan juga RUU yang dibahas berlarut-larut. Tapi Bu, secara dampak gitu, Ibu kan sebagai penyelenggara 2009, apa sih kendala yang paling Ibu rasakan, yang paling menyulitkan ketika Ibu menyelenggarakan tahapan di pemilu 2009 lalu? Dan akhirnya apakah ada masalah hukum begitu yang harus Ibu hadapi berkaitan dengan keterlambatan pembentukan Ibu sendiri KPU 2009 lalu? Ya, sebenarnya kita tidak seperti ditunda ya. Artinya bahwa begitu seleksi dari tim sel itu selesai, terus dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Memang penundaannya itu kan sebelumnya, artinya ada kesepakatan ya antara Presiden dengan DPR bahwa ini ditunda sehingga tim sel, Presiden tidak membentuk tim sel, kita tunggu dulu undang-undangan gitu. Ini kan yang persoalannya lain. Nah, kesulitan kita ya memang karena waktunya yang sangat mepet tadi. Waktunya itu sangat mepet, undang-undangnya belum juga terbentuk pada waktu itu, bahkan kondisinya itu kalau kita lihat sudah seperti itu. Ada kondisi ketidakpercayaan tadi, Mbak. Awalnya sudah ketidakpercayaan. Tim sel digugat beberapa kali. Ya, koran-koran media juga menyatakan ketidakpercayaan terhadap itu karena ada nama-nama besar, nama-nama seperti Prof. Aman ya pada waktu itu tidak lolos, Ibu Falina dan seterusnya gitu, dan diisi oleh orang-orang yang semuanya baru kan pada waktu itu begitu. Jadi itu termasuk Pak Haidar nih, Pak Haidar pada waktu itu ikut seleksi juga. Jadi itu menjadi persoalan gitu. Nah, saya melihat kan tadi yang saya katakan aroma-aroma itu ketika kita mengadakan ketika kita Mbak Titi RDPU dengan Komisi 2 dengan Pansus ya, RUU Pemilu kan ada klausul juga gimana nih, mereka kayaknya ada juga ya Mas ya, ketidakpercayaan juga, ada ketidakpuasan sehingga ada satu tadi kan yang alternatif untuk melakukan penolakan tadi kan. Itu kan, iya yang pertama, itu kan artinya kan ada ketidakpercayaan juga, ada ketidakpuasan, bukan ketidakpercayaan, ada ketidakpuasan atas hasil tim sel. Bahkan terungkap juga pada waktu itu Mas, waktu kita RDPU kaum perempuan ini, kelompok perempuan dengan ini ada ketidakpuasan itu. Gimana kalau misalnya itu ditolak, gimana itu sesuai ini, karena ada macam-macam lah alasannya, mungkin Mas Ali sendiri yang persoal ya, alasan itu apa gitu ya, kayaknya kenapa kok ada klausul juga, ada salah satu alternatif untuk menolak itu kan gitu ya. Jadi itu Mbak, satu waktu yang sangat mepet, jadi itu menjadikan kita harus berlari sepertinya begitu. Peraturan tidak sempat tersosialisasikan dengan baik karena peraturan dibuat bersamaan dengan tahapan. Kalau sekarang kan ada masa regulasi, pembuatan regulasi kan, tahapannya kan ada sekarang, syukur alhamdulillah yang pemilu 2014 yang lalu. Kemudian tidak bisa dilakukan sosialisasi dengan baik. Saya kira itu. Ya, terima kasih pada Bu Endang. Saya kira boleh lah kita kasih aplaus biar nggak ngantuk gitu ya. Nah, Bu Endang menekankan 3 hal ya Bu. Satu, kepercayaan pada lembaga penyelenggara itu sesuatu yang sangat penting karena pemilu memerlukan kepercayaan dan legitimasi tercipta salah satunya karena kepercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu. Yang kedua, ternyata dibuktikan meskipun prosedur yang di pembentukan KPU 2009 sesuai dengan timeline, tapi tetap saja kan dibentuknya terlambat. Keterlambatan pembentukan berpengaruh pada kinerja menyelenggarakan tahapan dan diperparah dengan undang-undang pemilu yang juga terlambat. Ini warning yang sangat nyata kepada pansus kita. Beri kepercayaan pada lembaga penyelenggara, jangan dibentuk terlambat, dan yang terakhir undang-undang pemilunya harus tepat waktu. Tadi juga Bu Endang sudah sebutkan ya, tapi Pak Hadar banyak sekali menyampaikan
pernyataan di media tentang pentingnya untuk melanjutkan proses seleksi. Ini agak membingungkan juga ya, orang itu biasanya kalau udah duduk di jabatannya atau sudah berkuasa nggak mau turun gitu. Tapi kok kayaknya Pak Hadar ingin cepet-cepet selesai gitu. Apakah anak awal dari pemilu bareng saya gitu kan? Nah terus tadi ada pembicaraan dari Pak Awi, jangan sampai terjadi KPU-sasi partai politik. Saya lupa juga karena koleganya Bu Endang yang selalu disebut-sebut gitu ya, yang melegenda. Dan partainya juga itu saja, jadi sayangnya dari tahun 2004. Nah Pak Hadar, ini bagaimana Pak? Mungkin ada dua yang perlu disikapi. Respon KPU sendiri terhadap proses seleksi yang sedang berjalan sekarang. Apa dampak yang paling besar kalau seleksi berlarut-larut tidak jelas? Dan yang kedua, komitmen KPU yang sekarang terkait dengan tadi ada yang disebut dengan KPU-sasi partai politik itu. Silakan Pak Hadar. Terima kasih Mbak Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembicara di depan yang saya hormati, tentu hadirin yang hadir. Saya senang bisa bergabung di dalam forum ini. Saya kira proses yang sudah berjalan ini sebetulnya sudah baik. Jadi ya kita teruskan dan tidak ada alasan karena undang-undang yang berlaku itu yang masih berlaku, kita harus ikuti. Jadi jangan sampai apa yang berlaku kemudian kita coba rubah begitu. Dan tadi Mbak Endang sudah memberikan penjelasan sangat baik begitu. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kepercayaan. Kepercayaan itu memang bisa kita bangun gitu ya. Tetapi ada modal yang memang seharusnya itu berada sejak awal secara otomatis gitu. Nah, tapi kalau modalnya ini saja sudah sangat kecil, itu nanti membangunnya akan sangat sulit. Nah, salah satu yang bisa membuat modal itu kecil, kalau proses yang sebetulnya sudah benar, undang-undang yang berlaku itu masih ada, kemudian itu coba dicari jalan-jalan lain gitu, itu akan membantu. Ya, jadi kalau kami berpandangan, ya teruskan apa yang sudah ada ini, kejar itu deadline-nya yang tadi sudah dihitung sama Mbak Titi, tanggal 6 kan, sebelum deadline itu habis, ya lakukanlah ya, terhadap apa yang sudah ada. Bahwa kemudian ada gagasan-gagasan untuk memperkuat atau memperbaiki penyelenggara dalam rangka bisa menyelenggarakan pemilu yang model baru nanti begitu atau kedepannya lebih jauh lagi, ya itu kan bisa disesuaikan. Jadi model 3 tadi mungkin ini yang lebih pas kalau mau itu diteruskan. Ya, jadi kalau mau nanti perlu menambah menjadi 9 atau bahkan ada kalimat dari salah satu anggota pansus itu 11 dan seterusnya. Walaupun kalau saya berpandangan tidak perlu besar-besar ya anggota KPU itu ya penambahan itu tidak perlu banyak ya, atau bahkan 7 saja sudah cukup kira-kira begitu ya. Nah jadi kalau memang toh itu diperlukan, kalau toh ada dikaitkan dengan kriteria anggota tertentu harus punya background bidang tertentu misalnya, ya itu kan bisa disisipkan ya, pemberlakuannya bahwa itu harus segera untuk pemilu 2019 gitu. Ada pasal yang nanti disusulkan segera setelah undang-undangnya selesai. Nah, kalau kami berpandangan demikian. Mengenai komitmen, saya tidak bisa ajak teman yang lain ya, karena tidak juga ada di undang-undang kan, itu hak azazi juga setiap anggota. Tapi saya tipe yang seperti itu. Nah, saya punya komitmen, saya tidak akan. Saya tidak punya keahlian juga di bidang partai politik. Jadi minat, keahlian dan seterusnya. Jadi nanti partai politik tambah rusak kalau saya ikutan tidak. Mohon maaf ya, sudah bukan tambah rusak. Jadi lihatnya sudah rusak semua. Maksudnya akan menjadi rusak kalau saya ikutan. Kira-kira itu respon saya. Tapi Pak, pengalaman Bapak menyelenggarakan pemilu 2014 ya Pak,
apa sih Pak dampak paling besar kalau melihat KPU ini kan di 2014 dibentuk 12 April ya, 12 April 2012 di saat yang sama Undang-Undang Pemilu juga disahkan pada tanggal 11 April di Parlemen, jadi bersamaan paripurna pengesahan Undang-Undang Pemilu adalah paripurna yang sama ketika memperkenalkan anggota KPU Bawaslu terpilih gitu. Lalu KPU berjalan menyelenggarakan tahapan sampai kemudian pemilu April 2014. Dan tapi 2019 ini kan bukan cuma pemilu legislatif yang terpisah, akan ada pemilu serentak. Dari analisis atau hitung-hitungan Bapak, dampak paling besar apa yang akan kita hadapi kalau KPU Bawaslu-nya terbentuk terlambat? Ya, saya kira penyelenggaraannya jadi akan menjadi sulit ya. Karena peraturan kan harus dibuat terlebih dahulu, walaupun tidak semua peraturan harus selesai sebelum tahapan pertama dari pemilu itu mulai berjalan. Jadi selama itu sudah mulai berjalan, sedikit demi sedikit peraturan itu juga bisa dibuat. Sebetulnya begitu. Prakteknya selalu begitu. Karena tidak mungkin, kemarin pun kami dilantik pada saat itu undang-undang baru juga sudah ada. Itu pun rasanya berat sekali, rasanya tidak cukup untuk kami. Dan itu juga berkaitan dengan bukan saja tugas yang harus kami laksanakan, yaitu membuat peraturan dan melaksanakannya, tetapi juga komisioner ini kan orang-orang baru yang diletakkan di satu lembaga. Nah, itu butuh waktu juga untuk bisa kita bersesuaian sama-sama dari sisi komisionernya dan juga dari lembaganya, kesekretariatan itu. Ya. Karena ini beda sekali dengan departemen-departemen umumnya atau lembaga umumnya lainnya. Jadi komisioner ini dipasang, diseleksi orang yang baru untuk posisi tersebut. Memang kecenderungannya belakangan adalah komisioner-komisioner di tingkat daerah, dan saya kira itu baik saja ya, karena pengalaman dan sebagainya, mereka kemampuannya juga sudah baik dan itu memang diperlukan. Tetapi tetap saja kita harus bekerja dengan solid, menjadi satu dengan sekretariat ini yang penyelenggaraan itu sangat bergantung pada mereka sebetulnya. Nah, kami pada saat itu agak kerepotan karena memang ini ada sekretariat jenderal yang belum menurut hemat kami belum cocok untuk bisa langsung bekerja cepat seperti yang komisioner harapkan. Sehingga pada saat itu ada semacam tension dan bahkan konflik dan bahkan akhirnya ya harus selesai melalui satu proses di DKPP. Nah, situasi seperti ini sebetulnya masih ada, belum sepenuhnya pemantapan dari kelembagaan penyelenggara khususnya di sekretariat itu sudah selesai. Reformasi itu belum selesai. Sehingga ini juga menjadi tantangan buat komisioner yang baru nanti untuk meneruskan penataan ini. Nah, jadi waktu itu juga dibutuhkan. Jadi kalau kemudian sekarang kita sudah tinggal kurang dari 1 bulan periode sekarang berakhir masa jabatan, kemudian ada gagasan masih mau menunda, selain tadi peraturan yang selesaikan, tetapi bagaimana kita bisa berhubungan dengan baik ya, untuk bekerja langsung dengan unit sekretariat. Dan ini persoalan itu bukan sudah selesai. Penataan itu masih terus harus kita jalankan. Nah, ke depan ini ada pemilu yang baru katakanlah ya. Karena barunya apa? Karena dia digabungkan antara pemilihan presiden dan pemilihan anggota dewan. Nah, ini kan semua proses menjadi berubah sekarang. Berarti apa? Peraturan pun semua harus dirubah. Kira-kira begitu. Ya. Kalau dulu masing-masing peraturan sekarang harus dijadikan satu, gitu ya. Ya, tahapan dan seterusnya itu. Nah, ini
cukup banyak ya. Dan cukup membutuhkan kemampuan teknis, kemampuan inovasi-inovasi supaya ini bukan penggabungan yang menjadi dua kerja yang besar dua kali, tetapi menjadi penggabungan kerja besar yang tapi sekaligus menjalankan dua hal. Kira-kira begitu ya. Jadi ini perlu pemikiran-pemikiran di mana proses-proses itu perlu kita sederhanakan, lebih mudah begitu kan. Itu diperlukan, sangat diperlukan ke depan ini. Nah, oleh karenanya waktu itu menjadi sangat penting. Jadi jangan kita tunda-tunda atau mundur-mundur. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Hadar. Jadi ada aspek adaptasi sesama komisioner sendiri, karena meskipun misalnya ada 5 orang KPU yang sekarang lolos kembali dan juga beberapa KPU provinsi yang juga lolos untuk naik ke tingkat nasional dan beberapa Bawaslu provinsi yang naik ke Bawaslu RI, tapi kan adaptasi dalam posisi teamwork itu bukan sesuatu yang mudah di sesama komisioner itu sendiri. Menjadi teamwork di provinsi tentu berbeda dengan teamwork di KPU RI. Nah, termasuk juga adaptasi dengan supporting system yang ada di KPU. Jadi adaptasi antara komisioner dengan fasilitator mereka nanti, gitu kan? Jadi komisioner ini kan pembuat kebijakan, tapi implementornya adalah sekretariat. Pak Hadar cerita 5 tahun berada di KPU, tidak lantas juga membuat problem reformasi sekretariat KPU tuntas. Nah, tapi Pak, sebelum saya berlanjut ke Bu Dian karena juga penting, KPU konon sudah merekomendasikan beberapa hal Pak Awi terkait dengan rekrutmen dan juga persyaratan KPU ya Pak. Mungkin bisa di-share sedikit Pak, apa rekomendasi KPU berkaitan dengan rekrutmen dan keanggotaan KPU di dalam RUU Pemilu yang baru mendatang? Kalau di level nasional tentu sudah hampir tuntas lah ini, karena kita sudah dapat 14, untuk Bawaslu sudah dapat 10 gitu ya. Nah, tetapi untuk level di tingkat daerah mungkin itu yang perlu kita masukkan, atau kami sudah menyampaikan sebetulnya. Jadi jumlahnya itu tidak harus fix seperti sekarang 5 begitu. Ada provinsi yang memang butuh lebih banyak ya, karena kabupaten kotanya sangat banyak dan wilayahnya juga sangat luas gitu. Nah, tetapi sebaliknya juga ada yang bisa dikurangi sebetulnya karena wilayah kabupaten kotanya sedikit begitu, dan untuk ke daerahnya itu sehari aja bisa ke 3 tempat atau 4 kabupaten kecamatannya atau kabupaten kotanya gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi itu untuk lebih efisien kita bekerja, saya kira ini perlu diperhatikan. Kemudian juga kalau makin banyak anggota, tentu ya beban untuk fasilitasnya itu kan semakin banyak. Betul ya, kira-kira begitu ya. Apalagi jadi sekarang pejabat negara ya Pak? Nggak tahu, nanti kita tanya apakah itu betul dan tidak. Nah, itu untuk tingkat nasional, tetapi untuk tingkat daerah, saya dengar tidak. Tetapi bertambah itu kan tetap harus ada ya fasilitasinya, supportnya kepada para anggota ini. Nah, tetapi juga di dalam mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah kalau semakin banyak orangnya, kepalanya. Nah, padahal kepemimpinan di KPU itu, lembaga penyelenggara ini adalah kepemimpinan kolegial. Nah, kita ini belum cukup terbiasa dengan model seperti ini, sehingga dalam prakteknya itu di penyelenggara sendiri masih ada. Kalau udah ketua itu kayaknya biasa, bisa ngapain saja dia. Itu masih ada seperti itu. Nah, padahal dia hanya simbol untuk mewakili lembaga saja. Tetapi semua kebijakan seharusnya diambil oleh pleno anggota secara keseluruhan. Nah, kalau anggotanya semakin banyak, ini semakin sulit, pengambilan proses itu semakin panjang. Nah, oleh karena itu
kita juga harus hati-hati untuk kemudian memutuskan mau menambahnya. Nah, padahal penyelenggara ini haruslah solid dia. Ini pengalaman saya betul, saya merasa kalau kita solid, kita bisa mengerjakan itu dengan lebih baik, lebih lancar. Tetapi begitu kita terpecah-pecah, itu gampang sekali pekerjaan menjadi berat-berat. Termasuk untuk digoda-godain oleh pihak di luar penyelenggara yang memang punya kepentingan politik. Nah, jadi ini juga yang harus kita pertimbangkan kalau ada gagasan untuk menambah keanggotaan penyelenggara. Iya, terima kasih Pak Hadar. Jadi kalau boleh bagi teman-teman yang baru datang menurut Pak Hadar, lebih baik jika proses yang ada sekarang dilanjutkan karena juga prosesnya sudah cukup baik. Dan kalaupun ingin ada penambahan-penambahan berkaitan dengan penguatan kelembagaan KPU, itu bisa disisipkan dalam RUU Pemilu yang nanti akan disahkan. Termasuk juga problematika real yang akan dihadapi kalau KPU Bawaslu terlambat dibentuk adalah berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pemilu 2019 yang akan punya kompleksitasnya tersendiri, khususnya berkaitan dengan pembuatan aturan. Tapi pesan yang terakhir tadi menarik Pak, karena tentu sebagai pekerja pemilu yang berhadapan langsung dengan pemilu, paham soal tadi komposisi ya Mas Hai, bahwa ternyata semakin banyak ruang kebocoran itu juga bisa jadi makin besar gitu. Mungkin juga karena memang KPU itu sebagai pembuat kebijakan, implementer di sekretariat yang mungkin nanti justru harus manajemennya diperkuat gitu. Mungkin kuncinya ada di sana. Tapi maaf, saya jadi ingat, maaf ya barusan. Juga ini mungkin bisa dimasukkan. Pekerjaan ini kan banyak dan sangat berat, serius dan seterusnya ya. Pokoknya kalau mau komit jadi anggota KPU itu ya harus betul-betul menyerahkan dirinya untuk kerjaan ini. Ya. Nah jadi kita harus buat KPU pekerjaan yang full time betul. Jangan ada yang nyambi-nyambi. Mungkin itu harus dituangkan di dalam undang-undang secara ketat begitu tentang ini. Kita pekerjaan sebenarnya banyak sekali sehingga kita betul-betul bisa membuat penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ini dengan baik. Dan itu dibutuhkan kerjaan yang full. Bukan yang kemudian dia masih ini udah ada pemilunya lagi maka dia melakukan kegiatan yang lain. Ke kantor mungkin juga sesekali saja. Dia sibuk dengan urusan organisasi dan segala macam gitu. Tidak bisa sebetulnya. Jadi ini perlu dikunci menurut saya sehingga orang yang memang betul-betul mau jadi anggota KPU sejak awal dia komit dirinya untuk masa sekian tahun itu mengurus pemilu saja plus keluarga tentunya. Ya, terima kasih Pak Hadar. Ini juga bisa jadi masukan ketika nanti Pak Awi dan kawan-kawan fit proper test calon yang 24 orang ini. Sekomit apa sih mereka untuk menjadi penyelenggara pemilu? Karena orang kalau sudah di dalam biasanya sudah merasa sudah dapat gitu ya. Akhirnya mencoba memperkuat eksistensi yang lain-lain. Karena mumpung nih sedang jadi anggota KPU gitu. Mungkin ini yang bisa menjadi salah satu reformasi di dalam RUU Pemilu kita ke depan. Nah terakhir dan sangat pentingnya adalah Mbak Dian Kartika dari Koalisi Perempuan Indonesia. Kita punya sejumlah perempuan yang sudah menjadi bagian dari 10 nama calon Bawaslu dan juga 14 nama calon KPU. Tapi bagaimana sih Mbak Dian melihat proses seleksi saat ini yang nama-nama sudah dihasilkan? Mbak Dian juga ikut ngawal gitu ya kemarin prosesnya, aktif interaksi dengan tim sel, kasih masukan dan benar nggak sih bahwa memang pilihan untuk menunda itu adalah jadi pilihan gitu, atau jangan-jangan memang ini bukan pilihan dan melanjutkan adalah sesuatu yang paling realistis untuk pemilu kita? Mbak Dian, komentarnya. Terima kasih Mbak Titi. Nah sebenarnya di dalam proses ini kita melakukan dua hal. Pertama, kita sebenarnya memperhatikan putusan MK soal 30% di penyelenggara pemilu. Memang redaksinya memperhatikan sehingga ketika ada kawan yang menggugat bahwa itu wajib, maka MK memutuskan karena redaksinya hanya memperhatikan maka itu tidak mengikat.
bahwa dia harus komitmen kalau ada yang punya kualitas dan profesionalismenya cukup baik, maka harusnya didahulukan. Itu sebabnya kita sebenarnya hearing ke Komisi 2 meminta kata memperhatikannya diganti dong, dan kata wajib, supaya tidak hanya memperhatikan, supaya tidak tidak mengikat. Di sisi lain, sebenarnya Komisi ke DPR juga mengatakan ini bukan salahnya DPR, karena Timsel hanya memberikan 2 orang perempuan, sehingga kalau yang bagus ya kita ada yang bagus, cuma ada 1 seperti itu dari proses yang kemarin. Makanya kita kemudian hearing ke Timsel supaya jangan terlalu sedikit dong perempuannya. Kalau memang ada yang bagus dan memang dia punya kualitas yang cukup bagus, harusnya dia masuk, sehingga Timsel fit and proper test nanti tidak terbatas anggota orang-orang yang dipilih. Artinya ada perempuan-perempuan yang cukup untuk dipilih, apakah 2, apakah 3, itu sehingga dia bisa memenuhi 30%. Yang di DPR proses rumusannya sedang diskusi, dan kemarin kita sudah menyampaikan itu, dan itu masih akan dibahas. Saya masih tidak tahu kalau proses politiknya seperti itu, apakah kata memperhatikan bisa jadi kata wajib, itu pasti akan tantangannya lebih besar dengan proses tadi diskusi soal keseluruhan tadi. Yang lainnya, tapi kita tetap berharap tidak 1 dong, kalau 7 orang pastinya bisa 2. Kalau orang-orangnya cukup sesungguhnya, karena kita sudah mendorong Timsel. Nah, kalaupun DPR akan meminta itu anggotanya tidak hanya 7, jadi 9 misalnya, sesungguhnya cukup untuk diteruskan dari jumlah 14 dan 10 itu kan, kalau jumlahnya akan ditambah. Nah, persoalannya sebenarnya masih perlu dikawal adalah bagaimana komitmen di tingkat dewan, karena di tingkat tim seleksi sudah selesai, dengan di tingkat dewan ini apakah ini akan diteruskan atau tidak. Nah, ini kalau ini kemudian diganti yang baru, saya bisa membayangkan prosesnya akan jauh lebih lama, dan juga kepercayaan pelamarnya pun juga akan menurun ya. Ternyata kalau kita ngajuin belum tentu kita masuk, dan prosesnya seperti itu juga akan bahaya. Maka melanjutkan seharusnya itu menjadi pilihannya yang lebih rasional. Hanya kalau memang akan ditambah, tentu saya sih mengira kalau memang akan ditambah sesungguhnya dari calon yang diajukan sesungguhnya tidak kurang ya. Kalau akan ditambah misalnya satunya 7 atau satunya Bawaslu jadi 7 dan KPU jadi 9 misalnya, itu sesungguhnya tidak kurang dari daftar nama yang diberikan. Harus 2 kali lipat, berarti harus ada penambah. Kecuali kalau memang ini nggak bisa 7 ini cukup dan nanti bisa ditambah yang lain dengan alasan yang cukup mestinya. Kalau dari Bang Hadar sih, kalau mengatakan yang disampaikan Bang Hadar, menambah itu juga problem tersendiri, karena ini susulan, kelasnya susulan. Kalau ini disahkan terlebih dulu, lalu kemudian ada rekrutmen dan ada baru 2. Ini secara psikologis juga bisa mempengaruhi tim itu, karena satunya tim KPU yang sudah diputuskan dan satunya berikutnya adalah komisioner yang susulan. Itu yang kemudian juga akan berpengaruh pada psikologi. Nah, yang kita sebenarnya menjadi benar-benar membutuhkan komitmen itu di tingkat seleksi ini nanti seperti apa prosesnya ketika pemilihan itu, karena memang kalau di proses Timsel kemarin kita mengawal ketat melihat biografinya dan lain sebagainya menjadi rekomendasi, kadang-kadang di DPR ini yang sulit tebak. Nanti ada orang yang punya kemampuan tapi belum terjaring, ada orang yang dipandang sebenarnya dia ketika menjawab tidak terlalu baik tapi terjaring dan lain sebagainya. Kita membutuhkan transparansi itu. Kalau saya sih melihat kalau ditambah dengan 2 atau lebih orang lagi dan menyusul itu, menurut saya itu akan berpengaruh ya pada tim saya, berpengaruh pada KPU-nya nanti, karena levelnya tidak sama.
Dan saya sih berharap ini komisioner tidak menjadi seperti komisioner yang lain, karena ada nih komisioner yang kemudian tidak cukup matang dalam kepemimpinannya, kemudian minta pimpinan komisionernya gantian tiap tahun dan lain sebagainya. Itu kan ada komisioner yang kemudian secara tubuhnya sendiri dia rentan terhadap berbagai konflik di dalamnya. Harusnya ini tidak terjadi. Kenapa kita minta perempuannya, kalau 7 perempuan tidak hanya 1? Kita sih melihat kalau tidak bisa 30% tidak apa-apa Mas Adi, tapi jangan 1 dong gitu. Maksudnya kalau 7 2 dong. Kalau 7 2 itu berarti dia nggak secara beban nggak harus meyakinkan banyak pihak. Kalau saya lihat yang sekarang, karena semua anggota komisionernya itu perspektif gendernya bagus. Pak Haidar misalnya kalau kita ngomongin soal keterwakilan perempuan, soal isu-isu perempuan, soal menjangkau pemilih perempuan, oh iya, dia udah tahu. Tapi gimana dengan nanti? Kalau tidak semua dari komisioner itu punya perspektif keadilan gender dan ketimpangan sosial, pihak-pihak yang harus terlibat kemudian baik, itu akan berat untuk komisioner perempuan. Karena dia berkewajiban untuk menyuarakan soal gender, soal disabilitas, soal isu-isu yang terkait dengan kelompok-kelompok ini tandanya pasti akan di sana. Kita berharap itu akan terwujud ya, supaya beban komisioner yang punya diharapkan punya perspektif gender itu tidak kemudian bekerja sendiri, tapi dia bisa saling berbagi dengan kalau ada perempuan lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dian. Kita kasih aplaus dulu untuk Mbak Dian. Luar biasa diskusi sambil ada petir gitu dulu. Back soundnya seru. Sebelum kita sampai ke sesi tanya jawab, saya ingin minta mungkin tambahan informasi dari Pak Awi ya, Pak Ahmad Baidowi, Jatim 11 fraksi P3. Tadi kan Bu Dian sempat bilang yang kita kalau di Timsel tuh bisa ngawal, bisa itu partisipasi, ngasih masukan, lihat CV, diskusi gitu ya. Nah, kalau di DPR ini sering kita tidak duga katanya. Bahkan ada yang bilang, nih DPR jangan-jangan belum lanjut seleksi karena belum ketemu kesepakatannya nih, belum ketemu deal anggota-anggotanya nih. Benar nggak sih Pak Awi kalau proses di DPR itu sampai harus segitunya gitu, sampai di luar dugaan karena dianggap proses politik itu? Apakah DPR nggak bisa tuh bikin proses yang terukur, parameternya jelas, nyari orang yang betul-betul ketika DPR hasilkan 7 nama, nah gitu, kita langsung bilang, ini yang kita mau. Gimana tuh Pak Awi? Ya, terima kasih. Ya memang DPR itu lembaga politik gitu. Kalau ada sesuatu yang tiba-tiba namanya dinamika politik. Tetapi saya pastikan bahwa sampai detik ini pun tidak ada calon-calon komisioner ataupun maklar-maklarnya ataupun calon-calonnya. Tidak hanya calonnya juga gitu kan. Untuk ke saya pribadi tidak pernah ada yang membangun komitmen. Saya kira Bang Haidar juga berkenan pun ketika beliau berdua melanjutkan fit and proper dan sebagainya, tidak ada lagi yang begitu gitu ya. Kita selalu transparan dan terbuka, seleksinya juga fit and propernya terbuka. Kita juga membangun kesepakatan supaya nih budaya musyawarah itu dikedepankan. Di Komisi 2 itu terbangun sebuah sistem bahwa dalam pengambilan keputusan kalau bisa dihindari dari voting ngapain voting. Contoh misalkan ketika seleksi ombudsman kemarin, politik-politiknya ini loh yang layak berdasarkan fit and proper test. Ada yang keberatan, tidak lanjut. Nah, cuman memang ketentuannya nanti terkait PAW, misalkan KPU, syukur-syukur ada kesepakatan kita yang misalkan lanjut ya, ini kan misalkan lanjut. Karena masih ditentukan besok rapat, besok siang kita rapat internal untuk memutuskan menyikapi terkait dengan kelanjutan dari proses seleksi ini. Terkait PAW-nya ya harus kita urutkan, kalau tidak repot nanti misalkan ada seseorang yang berhalangan tetap kalau nggak oke yang terpilih sekarang di mana dimusyawarahkan mufakat silakan, tetapi berikutnya harus diurutkan supaya ketika ada PAW tidak jadi kendala. Yang lain mungkin saya komentari sedikit dari Mbak Dian terkait dengan gender gitu. Kan yang penting kan bukan jenis kelaminnya gitu.
Jenis kelamin penting. Dan yang sekarang aja dari yang 7 komisioner hanya 1 yang jenis kelamin perempuan, tetapi pemahaman dan keberpihakan terhadap isu-isu gender cukup bagus. Disebut tadi Pak Adam misalnya. Termasuk kami juga dari fraksi P3, salah satunya fraksi yang mendorong nomor urut perempuan di nomor urut 1 harus 30% dari keseluruhan dari yang ada. Belum ada fraksi lain yang berani begitu. Padahal anggota pansus dari P3 laki-laki semua. Saya kira itu sikap. Jadi kami tegaskan dan sekarang tidak ada yang namanya deal politik. Ya, ada ini ya dari 10 orang ya sekarang perempuan dalam P3. Karena sesuai dengan tema, kalau sebelum kita tanya jawab kan tema kita adalah seleksi pimpinan KPU Bawaslu yang kredibel. Karena kita ada 2 orang mantan KPU nih, oh belum, sorry 1 yang KPU 2007, 2012 dan Pak Hadar, kenapa kita perlu nanya Pak Hadar? Karena Pak Hadar sudah pertama dia tidak daftar lagi gitu ya, dan sudah declare akan kembali mengawali pemilu bersama masyarakat sipil. Boleh ditanya harapan mungkin terakhir ini pada Bu Enda, Pak Hadar dan Mbak Dian, apa sih harapan terkait KPU Bawaslu yang kredibel itu yang gimana sih Bu gitu? Ini kita mulai dari Bu Enda, Mbak Dian dan terakhir Pak Hadar. Silakan Bu Enda. Ya, saya kira kita bicara kredibel, satu tentu profesional, Pak. Profesional di dalam melaksanakan tugasnya. Paham tentang tugas, kemudian punya kapabilitas, kapasitas, dan tadi komitmen. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Hadar tadi penting, karena ada juga khususnya di daerah-daerah yang ada ya, KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu banyak yang nyambung, ya kan? Kemudian, nah ini yang mungkin perlu juga nih, misalnya KPU RI itu juga nggak boleh mengajar ya, berhenti dulu, karena sebenarnya kan konteksnya di situ. Padahal kan sudah berhenti ya Pak ya, nggak mengajar ya? Iya. Dan sudah PNS saya sudah saya kembalikan ke KPU. Ya, misalnya tapi juga. bukan karena KPU. Oh iya, misalnya juga kalau kuliah boleh nggak Pak? Kuliah. Kalau saya ditanya tidak. Tidak boleh kan? Ya, makanya kenapa Mbak Titi nggak jadi datang, karena dia tuh mau kuliah gitu ceritanya itu. Jadi ini saya bocorin, dia tuh mau kuliah gitu kan. Makanya kita nggak, saya mau dokter dulu gitu, dan sekarang menjadi salah satu kandidat dokter lah. Banyak yang nawarin, cuma beliau tidak ini, apakah mau UI, mau GM, semuanya nawarin. Luar biasa Mbak Titi. Nah kemudian yang kedua, non partisan itu sangat penting, ya, non partisan. Karena oleh karena itu ketika kemudian ada suara terkait dengan calon KPU berasal dari partai politik, dan saya senang ketika Mas Awi tadi menyatakan ini tidak akan terjadi karena ketentuan dari Mahkamah Konstitusi pada waktu uji materi Undang-Undang 15 tahun 2011 itu sudah dicabut ya kan, undang final, dan itu tidak bisa, artinya yang bersangkutan tidak boleh memihak pada salah satu partai politik. Itu menurut saya kredibel di situ. Kemudian juga di samping non partisan, profesional non partisan, dia juga mandiri Mbak, mandiri. Jadi ini yang menurut saya KPU ketika kita perhatikan kenapa KPU, dan alhamdulillah KPU RI sekarang kan itu tidak ada yang terkena persoalan terkait dengan partisan tadi, tapi di beberapa daerah saya melihat itu ada. Nah ketentuan bahwa 5 tahun setelahnya boleh nggak misalnya ada komitmen untuk tidak masuk di dalam partai politik, saya kira juga penting gitu kan. Setuju ya Bu ya? Saya setuju aja itu Mas Abi kalau mau dimasukkan begitu ya, karena terus terang aja ada yang di dalam
disebut sebagai mereka menggunakan jaringan yang sudah ada, itu bisa saja terjadi. Karena terus terang saja ketika menjadi anggota KPU atau KPU provinsi itu memang mau nggak mau jaringannya di tingkat bawah itu sudah cukup kuat, gitu ya. Sudah cukup kuat. Ya, saya tidak mau komentar terkait dengan teman saya misalnya masuk partai politik, gitu ya. Itu kan tidak, tapi yang jelas kan saya sama dengan Mas Hendar, komitmen tidak akan masuk partai politik meskipun sudah beberapa kemarin pada saat ada juga penawaran gitu yang menggoda. Mas Hendar saya ada juga Mas jadi ditawarin posisinya cukup tinggi juga, saya bilang mohon maaf saya mau lebih nyaman kembali ke dunia akademik, kan di kampus. Dan itu memang ada yang perlu kita dorong perempuan untuk masuk ke partai, tapi ada juga yang misal menawar dari luar. Saya kira begitu. Terima kasih Mbak Titi. Iya, terima kasih Bu Endang, luar biasa. Jadi setuju ya pembatasan paling bahwa mantan anggota KPU dan jajarannya dilarang masuk partai politik paling lambat 5 tahun, sekurang-kurangnya 5 tahun setelah mengakhiri masa jabatan. Jadi untuk itu ya menjaga agar jaringan KPU tidak digunakan. Bu Dian, silakan Bu. Ya, kalau dibilang yang kredibel seperti apa, pertama pasti dari proses ketika hasil itu sudah ada penerimaan yang baik dan diterima baik oleh parlemen, oleh presiden, oleh masyarakat, oleh partai politik dan lain sebagainya. Ketika dia sudah diterima itu, saya pikir itu modal awal dia lah, 50% dari beban dia itu sudah terbayar karena ada trust. Yang lainnya adalah teamwork. Kalau 7 atau 9 ini muncul di publik, dia tidak terlihat sebagai teamwork, tim kerja, ada yang bisa bersuara berbeda-beda di mana-mana, pasti itu akan menunjukkan bahwa KPU atau Bawaslu itu tidak kredibel, karena dia tidak mampu membangun teamwork di dalam dirinya. Yang lainnya adalah kesetaraan pengetahuan dan pengalaman. Kita berharap kalau ada tim itu 7 atau 9, dia punya kemampuan untuk menyampaikan pengetahuannya dan pengalamannya itu yang baik. Jangan ada yang satunya pintar, dia bisa bercerita tentang dasar hukum dan lain-lain, yang lainnya lagi nggak bisa ngomong. Terpilih sebagai KPU tapi dia nggak bisa ngomong dengan baik ke publik bahwa mengapa sebuah keputusan dari KPU diambil. Itu penting dibangun di dalam KPU. Dan terhadap satu persoalan, suara komisioner itu sama. Karena kalau enggak, pasti ini akan menjadi bumerang bagi mereka. Yang lainnya saya sama-sama dengan tadi Mbak Ibu Endang, non partisan, kemudian profesional, punya kapabilitas, kemudian punya pengalaman yang cukup, saya kira cukup baik yang sekarang sebagian besar dia punya pengalaman dari KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Kemudian yang lainnya adalah dia non-partisan, selain non-partisan itu dia punya komitmen yang jelas, baik komitmen dalam arti dia tidak nyambi seperti yang disampaikan tadi, tapi juga komitmen dalam arti untuk membangun demokrasi ini. Jadi dia bukan sekedar pekerja klerikal yang bekerja di KPU sebagai klerikal, tapi sebenarnya dia adalah bagian penting untuk membangun demokrasi di sini. Kalau mereka nggak punya komitmen itu, silakan kan. Karena mungkin mereka nggak mau jadi kerjasama dengan partai, nggak apa-apa. Ketemu dengan partai saat ada persoalan nggak apa-apa. Kemudian semua akan jadi dirasionalisasi oleh mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan partai ini. Yang lainnya, yang terakhir dan buat saya ini terpenting, representasi berbasis kewilayahan, misalkan timur dan juga representasi berbasis gender sampai pendidikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Dian. Jadi penting sekali tadi ya soal kesetaraan pengetahuan dan pengalaman di sesama anggota KPU. Ini Pak Hadar yang sebagai akan meninggalkan banyak legacy ya, warisan bagi KPU. Penting dong yang mewarisi kerja-kerja dari Pak Hadar adalah orang yang punya kompetensi dan dia tadi bahasa kredibel itu kalau diterjemahkan harus gimana tuh Pak?
Saya kira pertama tentu dia haruslah menjadi anggota KPU atau anggota KPU yang independen, mandiri. Jadi orang yang bisa mengambil kebijakan itu berdasarkan apa yang dia yakini, dan dia yakini itu harus berorientasi tentu kepada peraturan yang berlaku, kode etik, ya, dan azas-azas penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya kita sudah punya yang sangat baik. Jadi dia tidak boleh merasa dalam pengambilan keputusan itu gara-gara ditekan oleh pihak tertentu, ya, DPR misalnya, ya, atau pihak manapun. Nah itu harus punya itu. Kemudian ini juga yang sebetulnya Mas Ahmad, ya, kenapa KPU itu mengajukan judicial review? Karena kami punya pandangan bahwa ya kami dalam mengambil kebijakan itu sebetulnya harus betul-betul mandiri, ya. Jadi kalau ada aturan bahwa kami harus konsultasi dan hasil konsultasi itu menjadi wajib buat penyelenggara pemilu, saya kira itu nanti ruang independensinya menjadi sangat sempit, ya. Makanya kami melakukan hal tersebut. Nah kemudian tentu imparsial, ya, jadi tidak boleh dia juga pihak partisan, ya, terhadap peserta tertentu atau kekuatan politik tertentu. Tentu integritas, ya, ini juga sangat penting. Tidak boleh mengambil kesempatan sekecil apapun karena dia tugasnya punya kesempatan travel sana kemari, ya, itu dia gunakan untuk kepentingan lain, itu tidak boleh. Nah, ini sangat penting, ya, penyelenggara pemilu seperti ini, ya. Kemudian dia juga harus mampu bekerja transparan, ya. Anggota-anggota KPU itu haruslah transparan dalam hal apapun, ya, apalagi terkait dengan pekerjaan dan data-data yang dia kelola. Tentu juga dia harus profesional, ya. Jadi mengerjakan bukan hanya dia punya modal tentang apa yang harus dilakukan, tetapi dia betul-betul mengerjakan apa yang dia lakukan sesuai dengan aturan-aturan dan juga keterampilan-keterampilan yang harus dia punyai. Kemudian penyelenggara pemilu itu juga harus orientasinya itu melayani. Jadi kalau dia mengurung diri, tidak mau berkomunikasi, dihubungi oleh semua pihak, dia tidak menjawab, gitu. Saya kira itu keliru. Kita di Indonesia ini perlu penyelenggara pemilu yang orientasinya betul-betul melayani kepada pemilih, kepada peserta, gitu, ya. Bahwa kita memang harus memastikan kita tidak bertemu sendiri-sendiri dengan para peserta pemilu misalnya, itu sangat penting. Kalau dulu saya ada kecelakaan di Sate House itu sekali lagi itu sesuatu yang tidak sengaja, saya tidak atur, nggak ketemu begitu saja kok, kira-kira begitu kan. Masa orang manggil saya nggak jawab begitu, ya, nggak bisa begitu juga. Dan itu kan sebentar sekali, ya. Nah, tetapi kalau mau ada pertemuan itu tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri, harus dilakukan secara terbuka di kantor, kira-kira begitu, ya. Jadi harus kita bersifat melayani, tidak membatasi, tetapi juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku, kira-kira begitu. Nah, anggota KPU harus full time, nggak bisa dia kemudian masih aktif di organisasi ormasnya atau apapun. Saya berpandangan bersekolah pun kalau dia mulai pada masa dia menjadi anggota, saya kira itu tidak tepat. Kalau dia menyelesaikan karena sebelum menjadi dia sudah mulai sekolah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia karena menjadi anggota kemudian dia bersekolah, dapat satu degree, kemudian naik lagi degree yang lain, saya jadi bertanya, sekolahnya ini apa nggak butuh waktu untuk menyiapkan sekolahnya? Padahal kita adalah di KPU itu harus full time, harus katakan 24 jam gitu. Jadi mereka-mereka yang aktif, yang ada di organisasi tertentu, yang harus resign atau stop dulu untuk sementara. Karena pekerjaan ini betul-betul menuntut
perhatian kita penuh. Nah, saya kira itu kurang lebih ya, yang saya berharap dari para anggota KPU kita. Tentu kalau toh perempuan Mbak Dian kita nggak dapatkan misalnya karena jumlah awalnya itu tidak cukup dari 30%, tapi nanti perlu di fit and proper test. Mereka ini harus punya gender perspektif yang baik, ya, termasuk yang laki-laki. Ya, jadi itu titipan saya juga supaya kita memang betul-betul memperhatikan aspek yang sangat penting ini. Saya kira itu Mbak Didi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hadar. Kita kasih close dulu untuk semua narasumber kita yang luar biasa.